Kami dari SMA Negeri 1 Sabul kelas 12 MIPA 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian praktek dalam hal ini sejarah Indonesia dengan guru pengasuh Bapak Dekati Zega SPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas praktek ini. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan lebih dahulu. Sebagai guru pengasuh Bapak Dekati Zega SPD, saya sendiri Kurniawati Harifa, Dara Dwista Telombanua, Dwi Cayani Telombanua, Agustinus Telombanua, dan AE Mersimantu Telombanua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang corak kehidupan masyarakat praaksara yang terdiri dari 3, 1 pola hunian, 2 berburu, meramu, dan bercocok tanam, dan yang ketiga sistem kepercayaan. Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Sebelum kita masuk pada corak kehidupan, perlu kita mengenal apakah itu zaman praaksara. Praaksara berasal dari 2 kata, yaitu pra berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi zaman praaksara yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Masuk pada corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Pada awalnya corak kehidupan masyarakat praaksara ini bersifat nomaden, dalam hal ini hidup berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan, yaitu dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap dan tinggal di tempat yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, masyarakat praaksara perlu menggunakan berbagai jenis peralatan, baik yang terbuat dari batu maupun logam. Akhirnya masyarakat praaksara ini menghasilkan bagaimanakah cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka, yakni terdiri dari 3, yaitu pola hunian, berburu, meramu, dan bercocok tanam. Yang pertama, pola hunian. Masyarakat praaksara memiliki 2 pola hunian, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. 2 pola hunian ini bergantung dengan letak-letak geografis dan kondisi di lingkungan sekitar. Beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana dia pola hunian itu, yaitu dapat kita lihat pada situs-situs purba yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo, yaitu Sangiran, Trinil, dan Ngando. Kemudian yang kedua yaitu berburu, meramu, dan bercocok tanam. Berburu juga merupakan salah satu kegiatan masyarakat praaksara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berburu dalam hal ini merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung sejak zaman dahulu sampai sekarang. Berburu pada masa praaksara dilakukan oleh para kaum laki-laki dalam mendapatkan makanan dengan cara membunuh hewan dan memakannya. Dengan kegiatan berburu ini, manusia praaksara dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Meramu dalam hal ini yaitu membuka makanan. Mungkin ini sama halnya dengan berburu, akan tetapi kegiatan meramu pada masa praaksara dilakukan oleh para wanita, dan ini juga merupakan cara mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Masa berburu dan meramu sering disebut dengan masa full gathering. Mereka ini hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena mereka belum dapat memilih jenis tanaman yang menjadi bahan makanan. Dalam perkembangannya, mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua dan di tepi sungai. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi memproduksi makanan dengan menanamnya yang disebut dengan bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa yang merupakan kelanjutan dari masa berburu dan kelanjutan dari masa meramu, yang ditandai dengan memulai tinggal menetapnya manusia praaksara di suatu tempat. Bagi mereka, dengan bercocok tanam dapat dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan masa Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menentukan iklim dan cuaca alam. Sistem kepercayaan. Kita akan sedikit banyak membahas mengenai sistem kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita pada zaman praaksara, yang dimana pada zaman tersebut tidak terjadi yang namanya kesadaran mereka akan hal ini.
Manusia sekarang juga tidak banyak menyadari hal itu. Kehidupan sistem kepercayaan ini terjadi terutama pada periode zaman Neolitikum. Peninggalan kebudayaan berupa kepercayaan manusia praaksara terjadi atas 3 kepercayaan, yaitu 1. Kepercayaan animisme. Kata animisme sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu roh, yang berarti animisme ini merupakan kepercayaan kepada roh yang muncul pada awal kebudayaan manusia primitif. Dalam sistem ritual animisme, secara tidak langsung sering dilakukan oleh manusia walaupun tidak menganut kepercayaan tersebut secara spesifik. Contohnya saja misalnya melakukan penyembahan dan berdoa di tempat yang dianggap keramat, yang dimana benda tersebut memiliki nyawa. 2. Kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme ini merupakan jenis kepercayaan kedua yang dianut oleh jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kepercayaan ini hampir sama dengan kepercayaan animisme, yaitu menyembah pada roh-roh nenek moyang, yang dimana ritual dinamisme ini merupakan kepercayaan kepada roh nenek moyang yang tinggal di suatu tempat dan mereka akan membantu dalam menyelesaikan masalah orang-orang yang menyembahnya. Ketiga yaitu sistem kepercayaan totemisme. Sistem kepercayaan totemisme ini merupakan kepercayaan yang dianggap sebagai sebuah agama yang dipercayai oleh salah satu organisasi tertentu, yang dimana prinsip kepercayaannya sendiri adalah mempercayai kekuatan dan sifat pada makhluk hidup lain selain manusia, yang dimana mempercayai kehidupan hewan maupun tumbuhan lainnya yang memiliki sifat ilahi yang tidak dimiliki. Baik, demikian hasil daripada video kami tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.